Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan tema firman Tuhan kita adalah menang di masa sukar atau di masa sulit. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu selalu menuntun langkah hidup kami. Dan sekarang kami siap diberkati firman-Mu, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kita akan baca Alkitab dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Kitab Ratapan 3 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dan bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, sidang jemaat dikasih Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi bernama Nabi Yeremia. Nah, selama pelayanannya Nabi Yeremia itu banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami kesukaran, bahkan banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Sehingga tadi dikatakan dalam ayat 19 digambarkan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Apa itu ipuh? Ipuh itu adalah sejenis tanaman yang tumbuh di daerah Timur Tengah yang mengeluarkan zat begitu pahit. Jadi ipuh adalah sejenis tanaman yang tumbuh di daerah Timur Tengah yang mengeluarkan zat yang begitu pahit. Nah, ini menjadi gambaran hal-hal yang pahit yang sering dialami oleh Nabi Yeremia selama pelayanannya. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menang menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar? Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Itu yang pertama, kita kembali baca dalam ayat, dikatakan ayat yang ke-20, 21 berkata, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Nah, di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar yang kita alami, kembali kita diingatkan. Tadi dikatakan ayat 21. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Apa yang kita mesti perhatikan? Di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar, yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama, dikatakan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya kita harus memperhatikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dikatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kata rahmat dari kata bahasa Ibrani yaitu rakam, yang bisa diartikan sebagai empati atau berbelas kasihan. Jadi secara figuratif kata ini sering digambarkan seperti sebuah rahim seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi seorang bayi. Jadi secara figuratif kata ini sering digambarkan seperti sebuah rahim seorang ibu yang jadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi seorang bayi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, dikatakan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Artinya bahwa Tuhan itu berempati dan berbelas kasih kepada kita, umat-Nya. Dia berempati dan Dia berbelas kasih dalam hidup kita. Dan Dia tetap menjadi apa? Sumber
kehidupan kita dan sekaligus sumber perlindungan dalam hidup kita. Nah, ini yang mesti kita perhatikan setiap pagi Bapak Ibu sekalian Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih setianya yang selalu baru. Rahmatnya selalu baru dalam hidup kita. Artinya empati dan belas kasihan Tuhan itu ada selalu buat hidup kita. Jadi ketika kita pagi hari bangun, kita akan melihat bagaimana empati Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan nyatakan buat hidup kita. Artinya Tuhan begitu peduli dan memperhatikan hidup kita. Nah, seringkali maaf kata Bapak Ibu Tuhan, kita lebih terfokus kepada masalah kita. Akhirnya kita lupa akan kasih setia Tuhan. Kita lupa akan rahmatnya yang Dia berikan buat hidup kita setiap hari. Karena apa? Karena kita terlalu fokus dengan masalah kita, dengan keadaan kita, dengan apa yang kita alami dalam hidup ini. Hari ini kita diingatkan bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi masa sukar dan sulit. Alkitab ajarkan kita harus memperhatikan kasih setia Tuhan, karena rahmatnya selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu, sebagai contoh yang konkret dalam hidup kita sehari-hari, kita hidup ini di dunia ini membutuhkan yang namanya oksigen. Oksigen itu begitu penting dalam hidup manusia. Dan kita bersyukur kalau setiap pagi kita bisa menghirup oksigen dengan gratis. Tuhan kasih gratis. Itu tandanya apa Bapak Ibu? Dia begitu empati dan berbelas kasihan buat hidup kita. Itu adalah bukti kasihnya yang Dia nyatakan setiap pagi buat hidup kita. Coba kalau kita lihat orang di rumah sakit, oksigen itu mesti bayar Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini sehat, ya, hari kita bisa bangun pagi kembali, kita bersyukur akan ada kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru dalam hidup kita. Nah, untuk itu jangan kita dikalahkan dengan masalah kita. Jangan kita dikalahkan dengan persoalan kita. Jangan dikalahkan dengan situasi yang sedang kita alami hari ini. Meskipun itu sulit dan sukar, kita diingatkan untuk kita apa? Selalu memperhatikan kasih setia Tuhan, karena rahmatnya selalu baru setiap pagi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar. Kita akan membaca kembali ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Kata bagianku di dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau penting. Jadi kata bagianku di dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau harta yang penting. Nah, kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang penting, paling penting. Bapak Ibu sekalian Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang kita alami ini, kita diingatkan bahwa kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang paling penting dalam hidup ini. Seringkali kita lupa akan hal ini. Kita masih punya Tuhan yang terpenting dari hidup kita. Meskipun keadaan kita mungkin sedang kurang baik, kita mungkin sedang sakit, mungkin kita sedang mengalami tekanan ekonomi, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita rasakan begitu berat kita jalani, dan rasanya sukar untuk kita bisa menang dalam situasi seperti ini. Tapi ingat Bapak Ibu Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan yang paling utama, yang penting. Itu harta kita yang tidak ternilai, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan, harta kita. Mungkin harta yang kita miliki habis, ya, dalam situasi sulit seperti ini, Bapak Ibu Tuhan,
Banyak orang yang mungkin perusahaannya mulai goyang. Perusahaannya akan tutup. Kita lihat begitu banyak karyawan-karyawan mulai dirumahkan. Ada PHK dan sebagainya. Dan lama-lama meskipun harta kita banyak, kalau kita terus menghadapi situasi sulit, lama-lama pun harta kita bisa habis. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat kita bersyukur kita masih punya Tuhan sebagai harta kita yang utama dan yang penting. Nah, coba kita melihat satu perbandingan dari seorang yang bernama Asaf yang ada di dalam Alkitab. Yang kita akan baca Bapak Ibu dalam kitab Mazmur pasal 73. Kita lihat Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Apa yang pemazmur katakan dari seorang yang bernama Asaf? Ada yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yaitu Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Kita akan bacakan ayat ini. Dikatakan sebagai berikut. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ada yang menarik dari ayat ini yang ditulis oleh seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa benar selain Tuhan tidak ada yang kita ingini di bumi? Bukankah manusia begitu banyak memiliki keinginan? Keinginan kita itu begitu banyak. Bahkan sudah satu ingin dua. Manusia begitu banyak keinginan. Dan hari ini pun juga kita mungkin sedang memiliki banyak keinginan. Keinginan memiliki sebuah rumah. Keinginan dapat jodoh. Keinginan ingin diberkati. Keinginan tubuh kita sehat. Keinginan untuk jadi orang sukses, berhasil dan sebagainya. Itu sebagai manusia kita banyak punya keinginan. Tetapi ada yang menarik sekali lagi. Pemazmur tadi berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya apa? Dia menjadikan Tuhan keinginannya satu-satunya. Harta satu-satunya yang paling utama. Yang dia dambakan, dia rindukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan harta kita yang utama atau yang paling penting, berarti kita sudah menempatkan Tuhan yang benar. Kita menempatkan Tuhan itu sebagai sesuatu milik kita yang dapat kita andalkan. Karena Tuhan adalah milik kita yang paling berharga selama kita hidup di dunia ini. Ayat 26 berkata begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mungkin daging kita digerogoti dengan penyakit. Mungkin hati kita habis lenyap dalam arti kata, udah gak punya pengharapan. Udah begitu susah, sulit yang kita jalani. Tetapi kita masih bisa berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kita jadikan Allah, kita jadikan Tuhan satu-satunya harta kita yang paling penting, yang paling utama dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita jadikan Tuhan harta kita yang paling penting. Semua di dunia ini akan lalu lenyap. Semua yang ada di dunia ini sifatnya fana sementara. Tapi Tuhan sifatnya kekal. Kalau kita memiliki Tuhan, Tuhan Yesus dalam hidup kita, Dia adalah harta kita yang paling penting, yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga, oleh apapun juga di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Dia adalah harta kita yang dapat
kita nikmati selama kita dalam di dunia ini, maupun juga nanti pada saat kita masuk di dalam kekekalan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang menghadapi masa sulit dan sukar? Kita baca dalam ayat 25, Ratapan 3:25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bagaimana kita bisa menang, Bapak Ibu kasih Tuhan? Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Kita jadikan Tuhan harapan kita satu-satunya. Dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Artinya ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, kita imani kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Meskipun kita sedang menghadapi masa-masa sukar, kita percaya tetap ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan bisa nyatakan di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 6 bahwa ada ketenangan di masa sukar. Jadi pengharapan itu membuat kita bisa tenang menghadapi masa-masa yang sukar atau masa-masa yang sulit. Jadi di sini saya melihat betapa pentingnya ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan melakukan kebaikan-kebaikannya atas hidup kita. Di mana dikatakan kita akan bisa menikmati ketenangan di tengah-tengah masa yang sukar. Kemudian bahkan di dalam Yeremia dikatakan, Yeremia 31:17, ada harapan untuk hari depanmu. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan sukar, kita tetap memiliki pengharapan tentang apa? Tentang masa depan kita. Kenapa? Karena kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu akan hidup kita. Tuhan tahu akan masa depan hidup kita. Ke depan Dia tahu apa yang terjadi buat hidup kita. Makanya kita diajar untuk apa? Menaruh harapan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi kita jadikan Tuhan pengharapan satu-satunya buat hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita diajar untuk tidak mengandalkan siapapun. Karena Alkitab berkata kalau kita mengandalkan manusia, kita bisa kecewa. Apalagi dalam masa sulit seperti sekarang ini, kita menaruh harap sama orang. Kita berharap orang itu bisa menolong kita, orang itu bisa membantu kita. Tapi nyatanya apa kita harapkan tidak terjadi. Bukankah kita bisa kecewa? Akhirnya kita mengalami kekecewaan. Bahkan berapa banyak orang yang frustasi terhadap hal-hal tersebut. Makanya kembali diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Biar kita mau menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menang menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar? Yang keempat, kita baca ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang keempat, Tuhan mengajarkan kita supaya kita menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Kata diam di sini dapat diartikan beberapa hal. Yang pertama, kita diam, jangan banyak mulut. Tapi kita mau menggunakan waktu kita untuk banyak berdiam di bawah kaki Tuhan. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita datang kepada Dia setiap hari. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan saat-saat ini, biar kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya percaya ketika kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, nanti Tuhan yang akan berperkara buat hidup kita. Nanti Tuhan akan yang bertindak atas hidup kita. Nanti Tuhan yang akan bekerja
Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, yang sukar sedang kita alami. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Kita diajar juga untuk apa Bapak Ibu? Menjaga hati kita baik-baik. Supaya hati kita tetap apa? Percaya kepada janji Tuhan. Tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Tetap percaya pertolongan Tuhan ada buat hidup kita. Sesulit apapun yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan tidak diam. Tuhan tetap bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dengan caranya yang tidak bisa terpikirkan oleh pikiran kita ini. Nah, untuk itu mari kita menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Jadi dikatakan Bapak Ibu Tuhan, saya ulangi, banyak diam di bawah kaki Tuhan. Jangan kita banyak mengeluh, jangan kita banyak ngomel, jangan kita banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi biar kita mau banyak diam, duduk di bawah kaki Tuhan. Kita ceritakan apa yang jadi masalah kita. Kita ceritakan apa yang jadi pergumulan kita. Kita ceritakan apa yang menjadi kesulitan hidup kita. Kita ceritakan sama Tuhan. Jadi intinya kita harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita pergunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan untuk sebaik-baiknya. Kita apa Bapak Ibu? Berdoa sama Tuhan. Mari kita mau banyak berdoa. Kita percaya ketika kita banyak berdoa di bawah kaki Tuhan, nanti Tuhan yang akan sekali lagi yang akan bertindak dengan caranya dalam rangka dia bisa menolong hidup kita, menolong umatnya yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan. Masa sulit apapun yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu jangan undur. Jangan kita marah sama Tuhan. Jangan kita kecewa sama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba saya berbicara, ya Roh Kudus meteraikan setiap benih firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu segala keberadaan jemaat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tahu masa-masa sulit sukar yang sedang kita alami. Anak-anak-Mu banyak mengalami masa sulit dan sukar. Bahkan gereja-Mu Tuhan juga banyak mengalami masa sulit dan sukar. Termasuk juga hamba-hamba-Mu banyak mengalami masa sulit dan sukar. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami untuk kami bisa menang menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar. Untuk itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong seluruh jemaat GB Grapena dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Berkati mereka, berkati rumah tangga hidup mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha dagangan mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan. Dan terlebih berkati kesehatan mereka dan berikan mereka perlindungan dari Tuhan. Tuhan Yesus, mereka milik-Mu, umat tebusan-Mu. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, Tuhan yang sudah menolong hidup kami. Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa bertahan di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Sekarang hamba berdoa sekali menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, umat tebusan-Mu Bapa. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan terimalah segala berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.
yang